Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat Bapak Triska Arnanto MSc selaku dosen pengampu dan pembimbing mata kuliah seminar agroteknologi yang telah banyak mengajar serta membimbing sehingga makalah seminar dapat terselesaikan dengan tepat waktu yang selanjutnya akan saya presentasikan pada kesempatan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual melalui video ini pada kesempatan yang berbahagia dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Septian Zulbahar dengan NIM 2021009004 dari Prodi Agroteknologi, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi seminar yang berjudul Analisis Regresi Pengaruh Dosis Pupuk Organik Puyuh terhadap Pertumbuhan Generatif Tanaman Tomat Solanum lycopersicum. Memasuki materi pertama yaitu pendahuluan. A. Latar belakang. Pertanian di Indonesia berperan signifikan dalam ketahanan pangan, meningkatkan daya saing dan menyerap tenaga kerja. Hortikultura sebagai bagian dari sektor pertanian berfokus pada budidaya tanaman buah, tanaman sayur, tanaman hias, dan tanaman obat. Dengan iklim yang beragam, Indonesia memiliki potensi besar mengembangkan hortikultura untuk kontribusi ketahanan pangan dalam negeri. Tomat Solanum lycopersicum adalah komoditas hortikultura penting di Indonesia dengan nilai ekonomi tinggi. Selain sebagai sumber makanan, tomat berperan penting dalam sektor pertanian. Tanaman ini fleksibel tumbuh di berbagai jenis tanah dan iklim, serta dapat dibudidayakan di lahan terbuka maupun greenhouse untuk dapat memungkinkan peningkatan hasil panen secara signifikan. Kesuburan tanah penting untuk pertumbuhan dan hasil tanaman tomat. Tanaman tomat membutuhkan unsur hara NPK dalam jumlah besar. Nitrogen penting untuk sintesis protein dan fotosintesis. Fosfor mendukung pertumbuhan akar dan komponen sel inti, sedangkan kalium mendukung pembentukan protein dan karbohidrat serta meningkatkan kualitas hasil panen. Petani umumnya menggunakan pupuk NPK untuk menghasilkan hasil yang tinggi pada panen tomat. Namun, harga pupuk kimia tinggi dan dapat berpotensi merusak lingkungan. Pupuk organik dapat menjadi alternatif yang tidak merusak kesuburan tanah dan dapat menyediakan unsur hara makro dan mikro, serta meningkatkan aktivitas mikrobiologi dan meningkatkan struktur tanah. Pupuk organik kotoran puyuh adalah contoh alternatif pupuk organik. Pupuk ini berasal dari pengolahan limbah kotoran burung puyuh menjadi kompos. Pupuk ini dapat meningkatkan populasi sel tanaman dan mengurangi penggunaan pupuk anorganik yang mahal serta merusak tanah. Kotoran burung puyuh mengandung N total 2,86%, protein 21%, nitrogen 0,061%, P205 0,209%, dan K2O 3,133%. Penggunaan pupuk organik puyuh berpotensi meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman tomat, namun perlu penelitian lebih mendalam dan analisis lebih spesifik. Berdasarkan uraian ini, penelitian dengan judul Analisis Regresi Pengaruh Dosis Pupuk Organik Puyuh terhadap Pertumbuhan Generatif Tanaman Tomat Solanum lycopersicum penting dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengaplikasian pupuk organik puyuh terhadap pertumbuhan generatif tanaman tomat. B. Rumusan masalah. Tanaman tomat adalah salah satu komoditas hortikultura penting di sektor pertanian. Fase generatif tanaman tomat ditandai dengan munculnya bunga kuning cerah yang kemudian berkembang menjadi buah matang. Seiring bertambahnya usia tanaman, kebutuhan nutrisi akan meningkat untuk mendukung pembesaran dan pematangan buah. Pupuk organik puyuh dapat menjadi alternatif pengganti pupuk kimia, dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman tomat.
Kotoran burung puyuh mengandung N total sebesar 2,86%, serta nutrisi lain seperti protein 21%, nitrogen 0,061%, B205 0,209%, dan K2O 3,133%. Berdasarkan uraian tersebut, belum ada penelitian yang membuktikan dosis optimal pupuk organik puyuh untuk pertumbuhan generatif tanaman tomat. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menghasilkan persamaan empiris mengenai pengaruh dosis pupuk organik puyuh terhadap pertumbuhan generatif tanaman tomat. C. Tujuan penelitian. Pertama, menghasilkan persamaan empiris pengaruh dosis pupuk organik puyuh terhadap pertumbuhan generatif tanaman tomat. Yang kedua, menentukan dosis optimal pupuk organik puyuh untuk memberikan pengaruh maksimal terhadap pertumbuhan generatif tanaman tomat. Materi kedua yaitu tinjauan pustaka. A. Botani tanaman tomat. Pertama, deskripsi tanaman tomat. Tanaman tomat atau Solanum lycopersicum berasal dari Peru, Meksiko, dan wilayah Amerika Selatan dan Tengah. Tanaman ini adalah tanaman semusim dengan masa hidup 3-4 bulan dan hanya menghasilkan satu kali produksi sebelum mati. Tanaman ini memiliki sistem akar tunggang yang berperan dalam menopang struktur dan menyerap air serta nutrisi. Batangnya berbentuk segi 4 sampai bulat, daun berbentuk oval dengan tepi bergerigi, bunga kecil berwarna kuning cerah, dan buah berbentuk mulai dari bulat hingga lonjong yang berubah warna saat matang. Buah tomat kaya akan gizi seperti protein, lemak, serat, gula, likopen, vitamin C dan B, kalsium, fosfor, besi, kalium, dan air. Tanaman tomat tumbuh optimal di iklim sejuk, cuaca kering, dan daerah dengan ketinggian 1-1.600 meter di atas permukaan laut. Suhu idealnya antara 18 sampai dengan 24 derajat Celcius dengan curah hujan 750 sampai 1.250 mm per tahun dan kelembapan relatif sekitar 25%. Tanah yang ideal untuk tanaman tomat memiliki pH 5-7 dan tekstur medium serta kedalaman medium. Varietas tomat terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama, interdeminate, yaitu tidak memiliki batas pertumbuhan, sementara yang kedua, determinate, dan ketiga, semi-determinate, memiliki pertumbuhan yang lebih terbatas. Selain ukuran, warna tomat juga bervariasi, mulai dari merah hingga ungu, putih, dan hitam. Pengembangan varietas menghasilkan varietas dengan karakteristik unggul serta resistensi terhadap hama dan penyakit. 2. Klasifikasi tanaman tomat. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, subkelas Metaclamidae, kelas Dicotyledane, ordo Tubiflorae, famili Solanaceae, genus Solanum, spesies Solanum lycopersicum. 3. Morfologi tanaman tomat. Sistem akar tunggang berwarna keputihan menyebar dengan kedalaman rata-rata 30-30 cm pada sistem perakaran tanaman tomat. Batang berbentuk segi 4 hingga bulat, berwarna hijau dengan rambut halus di permukaannya. Daun berbentuk oval, bergerigi, berwarna hijau dan majemuk ganjil terdiri dari 5-7 helai. Bunga berbentuk kecil, berwarna kuning cerah dan tersusun dalam kelompok serta hermafrodit. Buah memiliki beragam bentuk dan warna bergantung pada jenis dan ukuran dan berat yang bervariasi. Biji tanaman tomat berbentuk kecil, pipih, berwarna putih hingga coklat muda yang digunakan untuk perbanyakan tanaman. B. Syarat tumbuh tanaman tomat. 1. Iklim.
Tanaman tomat tumbuh baik di iklim tropis dan subtropis dengan curah hujan 750 sampai 1250 mm per tahun. Kekurangan sinar matahari dapat meningkatkan risiko penyakit pada tanaman tomat. 2. Ketinggian tempat. Tomat dapat tumbuh optimal mulai dari dataran rendah hingga ketinggian 1250 meter di atas permukaan laut. 3. Suhu. Suhu ideal untuk tomat adalah 20-27 derajat Celcius dengan suhu siang hari optimal 23 derajat Celcius dan malam hari sekitar 17 derajat Celcius. 4. Kelembapan. Kelembapan optimal adalah 25%. Yang penting untuk asimilasi CO2 dan pembukaan stomata pada tanaman tomat. 5. Media tanam. Tomat dapat tumbuh baik di tanah berpasir dan tanah lempung berpasir yang subur, gembur, dan kaya bahan organik serta dengan pH 5-7. C. Pupuk organik puyuh. Pupuk organik puyuh dari kotoran burung puyuh mengandung NPK yang tinggi, cepat diserap oleh tanaman, dan meningkatkan kesuburan tanah. Pupuk ini mengandung protein 21%, nitrogen 0,061%, P2O5 0,209%, dan K2O 3,133%. Pupuk organik puyuh dapat meningkatkan kandungan hara tanah, memperbaiki struktur tanah, dan meningkatkan kesuburan tanah. D. Pertumbuhan generatif tanaman tomat. Pertumbuhan generatif dimulai pada umur 60 hari setelah tanam dengan tambahan nutrisi untuk mendukung pertumbuhan dan pembentukan buah. Fosfor dan kalium berperan penting dalam fase ini. Teknik pemangkasan dapat mengarahkan lebih banyak energi ke produksi buah. Namun, keseimbangan antara pertumbuhan vegetatif dan generatif penting untuk kesehatan tanaman. E. Analisis regresi. Regresi merupakan metode dalam bidang statistik yang berperan dalam menjelaskan pola keterkaitan antara dua atau lebih variabel. Secara umum, dalam konteks analisis regresi ada dua kategori variabel yang diidentifikasi. Yang pertama, variabel respon atau variabel yang dependen dilambangkan oleh Y, dipengaruhi oleh variabel lain. Dan yang kedua, variabel prediktor atau variabel yang independen ditandai dengan X yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Teknik regresi berperan sebagai metode analisis untuk memperkirakan nilai dari suatu variabel yang tidak diketahui dari satu atau beberapa variabel lain. Penelitian yang akan dilakukan tentang analisis regresi pengaruh dosis pupuk organik puyuh terhadap pertumbuhan generatif tanaman tomat Solanum lycopersicum diharapkan dapat mengeksplorasi dan memahami pengaruh dosis spesifik pupuk organik puyuh terhadap pertumbuhan generatif tanaman tomat. F. Hipotesis. Perlakuan dosis pupuk 13 ton per hektar memberikan hasil nyata terhadap pertumbuhan generatif tanaman tomat. Materi ketiga yaitu pembahasan. Penelitian mengenai analisis regresi pengaruh dosis pupuk organik puyuh terhadap pertumbuhan generatif tanaman tomat Solanum lycopersicum bertujuan untuk mengeksplorasi efek dosis pupuk organik puyuh terhadap fase generatif tanaman tomat. Pupuk organik puyuh yang berasal dari kotoran burung puyuh mengandung nutrisi penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang diketahui mendukung pertumbuhan dan pembentukan buah tomat. Pupuk organik puyuh terbukti meningkatkan kesuburan tanah dengan menyediakan unsur hara makro dan mikro yang diperlukan oleh tanaman, serta memperbaiki struktur tanah dan aktivitas mikrobiologi tanah. Dengan demikian, penggunaan pupuk organik puyuh tidak hanya bermanfaat untuk tanaman tomat, tetapi juga untuk kesehatan tanah
dalam jangka panjang. Pulut 2021 dalam hasil penelitiannya menuturkan bahwa penggunaan pupuk kotoran burung puyuh berpengaruh signifikan terhadap perubahan panjang, lingkar daun, tinggi tanaman, berat tanaman, dan diameter batang. Pemberian pupuk kandang dengan dosis 25 ton per hektar memberikan dampak paling optimal terhadap pertumbuhan dan hasil panen sawi hijau. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siregar bersama dengan Sinaga dan Panjaitan tahun 2023 menyimpulkan bahwa penggunaan pupuk kandang dari puyuh yang mengandung P205 sebesar 0,209% dan K2O sekitar 3,133% memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan generatif tanaman tomat seperti jumlah bunga dan berat buah per area tanam. Penggunaan pupuk kandang puyuh meningkatkan jumlah bunga tanaman tomat dengan jumlah maksimal 9,88 buah serta berat buah per area tanam hingga mencapai 4.173,33 gram. Sumendat serta Notarianto dan Mukhtar 2019 dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penggunaan pupuk organik dari kotoran puyuh berpengaruh signifikan terhadap aspek generatif tanaman mentimun yang diamati. Pemberian dosis pupuk sebanyak 400 gram per tanaman memberikan pertumbuhan optimal pada jumlah bunga sebanyak 27,25, jumlah buah 20,25, dan berat buah segar 4.429,25. Materi yang keempat atau yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulan. Penelitian ini meneliti pengaruh dosis pupuk organik puyuh terhadap pertumbuhan generatif tanaman tomat Solanum lycopersicum. Pupuk organik puyuh yang kaya akan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium memiliki efek positif yang signifikan pada berbagai aspek pertumbuhan generatif tomat. Pemberian pupuk ini tidak hanya meningkatkan kesuburan tanah dengan menyediakan unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan, tetapi juga memperbaiki struktur tanah dan aktivitas mikrobiologi tanah. Secara khusus, dosis tertentu dari pupuk organik puyuh terbukti optimal dalam meningkatkan jumlah bunga dan berat buah per area tanam. Penelitian lain yang mendukung temuan ini juga menunjukkan dampak signifikan pada pertumbuhan generatif tanaman lain seperti sawi hijau dan mentimun. Pemberian pupuk kandang puyuh meningkatkan jumlah bunga dan berat buah pada tomat dengan dosis optimal menghasilkan pertumbuhan generatif yang maksimal. B. Saran. 1. Penggunaan pupuk organik puyuh. Para petani disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan pupuk organik puyuh sebagai alternatif yang ramah lingkungan dan ekonomis dibandingkan dengan pupuk kimia. Pupuk ini tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga menjaga kesehatan tanah dalam jangka panjang. 2. Dosis optimal. Disarankan untuk menggunakan dosis pupuk organik puyuh yang telah terbukti optimal dalam review hasil penelitian pada pembahasan di atas. Pengujian lebih lanjut pada dosis 13 ton per hektar atau sesuai rekomendasi spesifik dari penelitian dapat dilakukan untuk memastikan hasil maksimal. 3. Penelitian lanjutan. Diperlukan penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi lebih dalam efek jangka panjang penggunaan pupuk organik puyuh pada berbagai jenis tanaman hortikultura lainnya. Penelitian juga perlu mencakup berbagai kondisi tanah dan iklim untuk memastikan generalisasi hasil. Demikianlah presentasi saya mengenai analisis regresi pengaruh dosis pupuk organik puyuh terhadap pertumbuhan generatif tanaman tomat Solanum lycopersicum. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam.
Saya berharap penelitian yang akan dilakukan ini dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang pertanian pada masa mendatang. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. And I trust that you'll excuse my dust when I step on the gas.